Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, di malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan materi Al-Munir, dan insyaallah pembahasan malam hari ini pembahasan yang mudah berkaitan dengan inna dan akhwatnya. Kalau kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan kana dan saudara-saudaranya. Jadi kana itu punya saudara, ada kana, asbaha, amsa, kemudian adha, zolla, soro, laisabata. Sementara inna juga nanti punya saudara. Jumlah totalnya nanti ada 6. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Nah, insya Allah ini sesuatu yang mudah. Kalau misalnya kana dan saudara-saudaranya itu adalah fi'il, tapi fi'ilnya disebut fi'il nakis, fi'il yang kurang. Artinya kalau kita ketemu kana, amsa, asbaha, adha, dholla, soro, laisa, dan bata, maka nanti kita akan mencari isimnya dan khobarnya. Nah, begitupun nanti kalau kita ketemu inna dan saudara-saudaranya, maka yang kita cari juga isim dan khobarnya. Misalnya ketemu inna, maka kita cari mana isimnya inna, mana khobarnya inna. Kita ketemu anna, kita cari isimnya anna, khobarnya anna. Kita ketemu lakinna, maka kita akan cari mana isim dan khobarnya. Ka'anna, la'alla, laita pun juga begitu. Kita akan cari isim dan khobarnya kalau kita ketemu huruf-huruf yang tadi. Dan itu adalah apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nanti jika ada yang tidak dipahami, nanti bisa langsung ditanyakan saja di kolom chat atau bisa raise hand, tidak apa-apa. Kita mulai. Sekarang kita masuk ke inna dan akhwatnya. Inna dan saudara-saudaranya inna, dia juga sebenarnya masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, ketika dia masuk kepada mubtada khobar, maka dia merubah hukum yang ada pada mubtada dan khobar. Nah, aslinya kan mubtada itu harus rofa, khobar itu harus rofa i'rabnya. Tapi kalau kemasukan kana yang kita pelajari minggu lalu, kemasukan kana, maka mubtada menjadi isim kana dan i'rabnya rofa. Sementara yang tadinya khobar menjadi khobarnya kana dan i'rabnya harus nasab. Nah, inna pun juga begitu. Nanti ketika dia masuk kepada mubtada khobar, maka hukum mubtada khobarnya hilang. Kemudian digantikan dengan isimnya inna dan khobarnya inna. Sebenarnya kalau kita mau lebih mudah memahaminya, pokoknya kalau ketemu inna, cari isimnya inna, khobarnya inna. Nah, kalau isimnya inna
nanti i'rabnya dia harus nasab. Sementara khobarnya inna nanti dia harus rofa. Jadi kebalikannya kana. Kalau isimnya kana kan rofa. Sementara khobarnya kana nasab. Nah, inna kebalikannya. Isimnya inna i'rabnya nasab, khobarnya inna nanti i'rabnya rofa. Seperti itu. Contoh misalnya ada kalimat Muhammadun Rasulullah. Muhammadnya mubtada, Rasulunya khobar, kemudian Allahi nanti jadi mudhaf ilaih. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulnya atau utusan Allah. Nah, ketika kita kasih inna, kalimat Muhammadur Rasulullah, kita kasih inna, maka nanti mubtada khobarnya hilang. Nanti kata Muhammad dia menjadi isimnya inna, Rasulu menjadi khobarnya inna. Menjadi inna Muhammadan Rasulullah. Maka kata Muhammad nanti dia jadi isimnya inna, i'rabnya nasab. Tanda asli i'rab nasab itu kan dia fathah. Jadi kalau kita ketemu kata akhirannya fathah, kita bisa pastikan ini pasti i'rabnya nasab. Tanda asli dari i'rab rofa dhammah. Artinya kalau kita dapat kata misalnya kok harokatnya dhammah, kita bisa pastikan ini pasti i'rabnya rofa. Kalau jar, tanda aslinya nanti kasroh. Berarti kalau kita ketemu kata, misalnya kata Allah ini, kita belum tahu kira-kira dia berposisi sebagai apa. Tapi kita bisa pastikan, Allahi karena dia kasroh, maka i'rabnya pasti jar. Karena tanda asli dari i'rab jar itu nanti kasroh. Kita kembali, inna Muhammadan Rasulullah. Maka Muhammad menjadi isimnya inna, nasab, tanda nasabnya fathah. Rasulu khobar inna. I'rabnya rofa, tandanya dhammah. Dan dia mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kira-kira bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Insya Allah Ustaz bisa. Insya Allah bisa. Kalau paham di sini, nanti kesananya insya Allah juga paham. Sekarang kita masuk apa saja saudaranya inna. Nah, kita ulangi lagi. Yang pertama ada inna. Inna ini artinya sesungguhnya. Dia menguatkan yang ada di awal kalimat. Bedanya anna, kalau anna itu dia tidak datang di awal kalimat, tapi dia datang di tengah kalimat. Secara makna sama saja. Inna dan anna artinya sesungguhnya. Inna Muhammadan Rasulullah. Muhammad isimnya inna, Rasul khobarnya inna, Allahi nanti jadi mudhaf ilaih. Ada anna. Nah, kalau anna dia datang di tengah kalimat. Jadi kalau misalnya kita itu, ini kita bingung mau baca, tapi kalau sekarang mudah kan sebenarnya. Kita bisa tahu ini dibaca kasroh atau fathah, tinggal lihat hamzahnya saja. Kalau hamzahnya di bawah berarti kasroh. Kalau hamzahnya di atas berarti fathah bacanya. Inna dan anna. Contohnya misalnya ya'lamul muslimu anna Muhammadan Rasulullah. Ya'lamu telah mengetahui siapa al-muslimu seorang muslim. Anna sesungguhnya Muhammadan Muhammad Rasulullahi Rasulullah. Ya'lamu fil mudhari' tanda rofa'nya dhammah. Al-muslimunya fa'il dari ya'lamu. Kemudian anna dia kita katakan, jadi inna dan saudara-saudaranya nanti kita katakan dia huruf nasikh. Huruf yang menghapus. Nasikh kan menasakh. Menasakh menghapus ya maksudnya.
Jadi anna huruf nasih mabni fathah. Inna pun juga begitu. Dia huruf nasih mabni fathah. Muhammadan isimnya anna. Rasulu khobarnya anna. Allahi mudhof ilaih. Ini untuk inna dan anna. Kemudian lakinna. Lakinna itu kalau kita terjemahkan ya akan tetapi. Contohnya, ja'atul labu lakinna zaidan mutaakhirun. Ja'a telah datang, at-tullabu para pelajar. Lakinna akan tetapi zaidan si Zaid mutaakhirun terlambat. Ja'a fi'il madi mabni fathah, at-tullabunya fa'il, rofa, tanda rofanya dhammah, dia jamak taksir ya. Lakinna huruf nasih mabni fathah. Zaidan isim lakinna. Nasab, tanda nasabnya fathah. Mutaakhirun, dia khobarnya lakinna. Rofa, tanda rofanya dhammah. Kemudian ada ka'anna. Ka'anna ini penyerupaan. Liistidrok. Penyerupaan. Misalnya kita mengatakan ka'anna zaidan asadun fi syaja'atihi. Ka'anna seolah-olah. Atau bisa kita artikan seperti. Ka'anna seperti atau seolah-olah zaidan si Zaid. Seperti apa si Zaid? Asadun. Seperti singa. Di dalam syaja'atihi, keberaniannya. Ka'anna huruf nasih mabni fathah. Zaidan isim ka'anna. Nasab, tanda nasabnya fathah. Asadun khobarnya ka'anna. Fi huruf jar. Syaja'ati majrur biharfi jarfi. Tanda jarnya kasroh, dia mudhof. Hi domir muttasil mabni kasroh. Dia jadi mudhof ilaih. Jadi ini inna, anna, lakinna, ka'anna. Jadi kalau kita ketemu huruf ini, nanti kita cari isim dan khobarnya. Nah biasanya isimnya ya setelah kata tersebut. Inna setelahnya isim inna. Anna setelahnya isimnya anna. Lakinna setelahnya isim lakinna. Ka'anna setelahnya juga isimnya ka'anna. Nah intinya kalau kita mau mudah di dalam mengetahui kedudukan suatu kata, misalnya kita dapat inna, kita harus pahami dulu kira-kira isim inna itu rofa atau nasab. Oh nasab. Maka kita cari setelah inna itu kata yang nasab. Nah itulah isimnya. Khobarnya inna itu rofa. Nah, berarti kita cari kata yang rofa setelah inna. Ada enggak? Nah makanya pentingnya kita itu hafal tanda i'rab ya. Misalnya isim mufrad itu dhammah fathah kasroh misalnya. Musanna alif dan ya. Alif nun ya nun. Kemudian jamak muzakkar salim waw nun sama ya nun. Jadi kalau dia rofa mesti waw nun akhirnya. Kalau musanna mesti alif nun akhirnya. Kemudian jamak muannas salim kan dhammah kasroh. Kalau jamak taksir dhammah fathah kasroh sama dengan isim mufrad. Ini untuk inna, anna, lakinna kan. Masih ada dua. Yang ke berapa? Kelima, laita. Laita ini dia menunjukkan harapan, tapi harapan yang mustahil terjadi atau sangat sulit terjadi. Jadi fungsinya di situ. Karena la'alla juga nanti fungsinya untuk harapan. Tapi kalau laita itu yang mustahil tercapai atau sangat sulit tercapai. Kalau la'alla harapan tapi yang harapannya itu
mungkin terjadi. Seperti itu. Contoh misalnya laital waqta aidun. Seandainya al-waqta waktu aidun kembali. Nah itu kan tidak mungkin ya. Waktu itu kan tidak akan pernah kembali seperti itu. Jadi berapapun harta yang kita punya tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah berlalu. Makanya pagi tadi saya lihat ini ya, postingan dari salah satu hitungannya kiai di Semarang yang terkenal nih, namanya Ustadz Riyad Ahmad, pengasuh pondok pesantren Doaku di Semarang. Beliau sering ngisi hikam di majelisnya beliau. Beliau menyampaikan dalam salah satu video pendeknya bahwa penyesalan penghuni surga itu adalah ketika ada waktu di dunia yang kemudian ternyata tidak dia gunakan untuk ketaatan atau zikir kepada Allah atau untuk mengingat kepada Allah, maka itu yang paling dia sesali oleh penghuni surga nanti. Dan memang waktu itu tidak akan pernah bisa kembali. Ini sesuatu yang mustahil. Kemudian la'alla, kalau la'alla sesuatu yang harapan yang bisa terjadi. Contoh la'allal habiba qadimun. Seandainya atau semoga sang kekasih itu qadimun datang. Nah, jadi ini saudara-saudaranya inna ya. Ada inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, dan laita. Jadi kalau inna dan anna fungsinya sama untuk menguatkan makna. Kalau lakinna itu bermakna akan tetapi, ka'anna itu penyerupaan, laita harapan yang mustahil atau sulit terjadi, sementara la'alla harapan yang mungkin terjadi. Nah ini intinya kalau kita dapat inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla, laita, kita cari isim dan khobarnya. Isimnya itu harus nasab, khobarnya harus rofa. Nah itu sebenarnya yang paling inti untuk kita paham. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ustaz. Ya, siapa dulu silakan. Siapa dulu ya, Ustaz? Ana dulu ya, Ustaz ya. Iya, sama. Ini Ustaz, setelah isim inna itu enggak selamanya gitu. Dia setelahnya itu isimnya gitu. Gimana ya? Kayak inna, setelahnya inna langsung khobarnya gitu. Isim innanya gitu. Kayak berurutan gitu, Ustaz. Atau gimana? Apa selamanya gitu, Ustaz, berurutan atau enggak? Kebanyakan berurutan. Habis hurufnya nanti isimnya baru khobarnya. Tapi kadang juga diseling. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab itu tidak ada yang paten mesti begitu. Nah, cuman nanti memang umumnya seperti itu. Jadi intinya di awal ini kan nanti ada Al-Munir 2 ya. Nah, Al-Munir 2 itu nanti pengembangan. Artinya kita paham dulu yang ini. Kalau sudah paham ini nanti baru dikembangkan seperti itu. Jadi untuk di awal ini saya buat berurutan dulu. Umumnya berurutan. Habis hurufnya, huruf nasikhnya, isimnya, terus khobarnya. Nah gitu. Seperti itu. Maaf Ustaz, syukran. Yang lain tadi silakan. Ustaz. Kedengaran? Iya, kedengaran. Gimana? Saya mau tanya yang inna sama anna. Dua-duanya kan sama menguatkan makna. Iya. Cuma inna di awal, anna di tengah. Bisa nggak anna itu di depan gitu? Atau enggak inna di tengah itu memang atau memang paten seperti ini, inna di depan, anna di tengah? Iya, paten memang. Kalau anna enggak di awal. Harus dia diawali, biasanya akan diawali kalimat yang lain dulu. Nah, baru nanti anna. Jadi
bedanya inna dan anna, kalau inna itu di awal kalimat, memang ini paten. Inna di awal kalimat, sementara anna di tengah. Gitu. Jadi kalau anna tidak akan kita temukan di awal. Pasti di tengah. Nah, Ustaz, setelah Ustaz. Wah, Ustaz mau tanya, iya, silakan. bagaimana jika ada dua ini, misalnya inna dan kana dalam satu kalimat. Contohnya di dalam Al-Quran kan ada innallaha kana aliman hakiman. Nah. Nah, yang isim sama khobar itu yang mana gitu? Iya. Nanti begini. Kalau dijelaskan di sini mungkin materinya ada di Al-Munir 2 lagi kalau yang itu. Nanti jadi belum di sini dulu. Ini masih isim dan khobarnya masih dalam bentuk seperti ini. Nanti di Al-Munir 2 kita akan ketemu model-model seperti ini. Innallaha kana aliman hakim. Nanti ada i'rabnya sendiri. Syukur. Nah, yang penting pahami ini dulu. Nah, nanti insya Allah kita akan ketemu di Al-Munir 2. Gitu. Itu ya jawabannya. Ada i'rabnya sendiri nanti. Atau mau disampaikan di sini atau enggak usah dulu? Nanti aja Ustaz, biar penasaran. Nanti aja dulu ya. Biar nggak Nanti pusing. khawatirnya yang lain jadi bingung seperti itu. Sama halnya dengan yang minggu lalu kan ada yang nanya ya, Ustaz, i'rabnya kun fayakun apa? Selama ini kan diajari kita itu kun itu sama beramalnya seperti kana kan, butuh isim dan khobar. Nah, cuman ternyata di kitab yang lebih tinggi itu akan dijelaskan tentang apa namanya, kana itu nanti punya kedudukan yang lain. Nah, sementara di sini baru diajarkan kana itu butuh isim kana dan khobar kana. Gitu ya. Nanti insya Allah bertahap. Di kitab itu diajarkan di Mutamimah kalau tidak salah. Jadi masih mungkin sekitar tiga tahap ya. Jadi mungkin setelah Al-Munir 2 selesai itu kalau bisa nanti Bapak Ibu bisa mengkaji kitab Tuhfatus Saniyah. Itu bagus itu kitab. Bahasanya mudah dicerna karena pengarangnya juga ini ahli nahwu ya. Syekh Muhyiddin. Nanti habis di Tuhfah nanti diikhtiarkan bisa naik ke Mutammimah. Nah, insya Allah sampai Mutammimah itu sudah banyak pemahaman dasar kita. Seperti itu. Nah, itu untuk inna dan saudara-saudaranya. Nah, sampai di sini dulu bisa dipahami kira-kira tentang inna dan saudaranya. Ya, Ustaz. Insya Allah paham. Kita coba latihannya. Ini contoh i'rabnya dulu. Nanti habis ini ada soal latihan. Inna Muhammadan Rasulullah. Ini gampang ya. Kita sudah i'rab tadi sebenarnya. Inna ini namanya huruf nasih. Huruf nasih dia. Mabni fathah. Intinya semua huruf dia mabni. Nanti mabninya tinggal lihat harokat terakhirnya saja. Muhammadan Ismu inna. Isimnya inna. Isim inna, nasab. Kemudian jenis isimnya Muhammad itu dia isim mufrad. Berarti kalau isim mufrad tanda nasabnya dengan fathah. Rasulu jadi apa dia? Khobar inna, i'rabnya rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah dan dia mudhof. Berarti kalau ada mudhof pasti depannya Mudhof ilaih. Jadi Allah itu mudhof ilaih, i'rabnya jar, dia isim mufrad, tanda jarnya kasrah. Ada yang mau screenshot silakan.
kita lanjut ya. Nah, sekarang kita latihan sama-sama. Berikan harokat dan jelaskan i'rab dari kalimat berikut ini. Oh, ini sudah ada harokat. Inna ta'ama lazizun. Nah, kita bisa pastikan ta'ama jadi apa? Nah, Isim. Isimnya ini. Lazizun. Khabar inna. Jadi, kita pun belum ngerti, andai kita belum ngerti artinya pun sebenarnya kita bisa tahu i'rab ini. Tapi kalau bisa ngertiin lebih bagus lagi. Inna sesungguhnya atau ama apa? Atau ama? Makanan. Lazizun Lezat. lezat. Lazizun lezat. Kemudian yang kedua, la'allal wi'a mamlu'un bil ma'i lil wudu'i. Ya, silakan Bu Solihat. La'alla semoga. Bisa kita artikan semoga. Kalau harapan yang bisa terjadi kita artikan semoga. Al-wi'a isim la'alla. Isimnya la'alla. Mamlu'un khobarnya la'alla. Bi Harfu jar. Al-ma'i Majrur bi harfi jar. Majrur bi harfi jar. Li Harfu jar. Harfu jar. Al-wudu'i Majrur li harfi Majrur bi harfi jar. i'rabnya seperti itu. Baik, la'alla semoga. Al-wi'a apa al-wi'a itu? Bejana. Bejana itu wi'a. Mamlu'un Penuh. penuh. Atau kita artikan dipenuhi. dipenuhi dengan air berarti ya? Bil ma'i dengan air, lil wudu'i untuk wudu. Untuk berwudu. Nah, jadi semoga air itu penuh dengan air untuk wudu. Kemudian, ini yang enggak ada harokatnya. Kira-kira bacanya gimana? Innallaha wahidun. Iya, innallaha wahidun. Sesungguhnya Allah itu satu. Maka Allah itu isimnya inna, wahidun, Khobar inna. Kalau ini bacanya gini. Inna Khairul kalam. Innal khairul kalama kalamullah. Inna khairal Kalamu. kalami. Yang mana? Khairul kalami kalamullahi. Ada rumus dari ini. Ustadz manggilnya Ustadz Tubay di pembina rumah bahasa Arab di Makassar. Beliau menyampaikan, tapi nggak paten sebenarnya, tapi kebanyakan. Kalau Bapak Ibu dapat kata ada dua, satunya dia nakiroh, ketemu ma'rifah, maka kata yang keduanya pasti mudhof ilaih. Itu rumus dari beliau. Makanya khair ini kan nakiroh kan. Kita bisa pastikan dia nakiroh dari mana? Nggak pakai alif lam kan. Alif lam. Berarti nakiroh. Pokoknya di ingatan kita sekarang di awal ini yang nggak pakai alif lam nakiroh. Yang pakai alif lam ma'rifah gitu. Nah, khair itu kan nakiroh atau kata yang tidak beral, tidak diawali alif lam, depannya ada kata beral, maka kata yang kedua adalah mudhof ilaih. Sama dengan yang kedua, kalam Allah. Kalam itu tidak beral, Allahi itu beralif lam di sini. Nah, maka lafaz Allahi nanti pun jadi mudhof ilaih.
Makanya dibaca inna khairal kalami kalamullahi. Jadi sesungguhnya khaira sebaik-baiknya kalam itu adalah kalamullah, kalamnya Allah. Jadi ini mungkin ya jawaban juga dari yang tadi bahwa tidak mesti setelah isim itu langsung khobarnya. Ya kadang-kadang diselingi seperti ini. Dikasih mudhof ilaih seperti ini. Inna khairal kalami kalamullah. Jadi khaira itu isimnya inna, kalami mudhof ilaih. Kalamu yang kedua itu khobarnya inna, Allahi mudhof ilaih. Jadi inna riha syadidatun al-yauma. Inna sesungguhnya ar-riha angin syadidatun kencang. Al-yauma hari ini. Ar-riha isimnya inna, syadidatun khobarnya inna, al-yauma zorof. Zorof zaman. Al-yauma. Nah ini sekarang. Kita koreksi kalau misalnya ada. Ka'anna Rasulullahi asadun fi syaja'atihi. Kira-kira betul atau salah? Betul. Betul ya. Jadi kalau kita i'rab, Rasulullah itu isimnya ka'anna, Allahi mudhof ilaih, asadun khobarnya ka'anna, fi huruf jar, syaja'ati majrur biharfi jar, hi domir mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Berikutnya innal imanu ni'matun minallahi. Betul atau salah? Salah. Harusnya Innal imana ni'matun minallah. Nah, kenapa harus dibaca imana? Kenapa enggak imanu? Karena dia isim inna. Isim inna itu harus nasab. Ya. Nah, tanda nasabnya harus fathah kalau dia isim mufrad. Iman berarti tadi imana isimnya inna, nikmatun khobarnya inna, minallah jar majrur. La'allal matara nazilun al-yaumu. Bentar. La'allal matara. Ya baik, kita lanjutkan. Betul atau salah? Wah. Salah. Harusnya al-yauma. Yang salah di al-yaum ya. Karena zorof harus nasab. La'allaha aidatan. Ini kita belum sampai di sini. Ada soal ini. Idatun. Iya, harusnya memang la'allaha a'idatun. Nanti rumusnya begini. Setiap ada domir yang bersambung dengan inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, langsung kita sebut dia isimnya. Nah, nanti rumusnya begitu. La'allaha, ini kan ha domir ya. Domir yang menunjukkan perempuan satu orang. Nah, berarti artinya kan la'allaha seandainya atau semoga dia aidatun harusnya.
kembali. Nah, ha ini nanti jadi isimnya la'alla, aidatun khobar la'alla. Nah, nanti intinya begitu. Kadang-kadang kan kita ketemu innahu gitu kan, atau innaha misalnya, atau apalagi misalnya innakum gitu. Pokoknya kapan kita dapat domir bersambung dengan inna atau saudaranya, kita langsung sebut dia isimnya. Nanti setelah itu kita cari khobarnya. Kalau ini inna Zakata. zakata wajibatun. Sesungguhnya zakat itu wajib. Alhamdulillah selesai. Nah, habis inna dan akhwatnya nanti kita masuk ke tawabi. Naat atau taukid badal. Di sini sudah ada yang pernah belajar sorof? Sedang Ustadz. Lagi belajar. Sudah sampai mana sorofnya? Kemarin itu sampai ini menerjemahkan makna-makna dari apa sih namanya kemarin itu yang sulasi majid itu loh Ustadz. Oh, yang sulasi majid. Iya, masih sampai di bab apa sulasi majid ini? Apa ya Ustadz? Saya kemarin itu cuma yang bagian menerjemahkan, saya nggak merhatikan babnya itu Ustadz. Itu loh, saya gitu. ikut kelas yang terbaru itu loh Ustadz. Apa? Yang mana? Kitab Al-Izzi itu loh Ustadz. Kitab? Al-Izzi kalau nggak salah namanya ya. Oh, Tasrif Al-Izzi. Iya, iya itu Ustadz. Oh, yang daurah itu ya? Iya, daurahnya. Oh, sampai di daurah. Alhamdulillah. Nanti kalau bisa Bapak Ibu ini dibantu dengan kalau ada waktunya yang kosong, coba cari ini video di YouTube yang belajar amsilah tasrif. Nanti kalau bingung enggak apa-apa. Yang penting ketemu dulu sama model sorof itu kayak gimana gitu. Karena nanti ada materi nahwu itu yang ada kaitannya dengan sorof. Nanti setelah tawabi, naat atau taukid badal, kita akan ketemu maf'ul mutlak, maf'ul min ajli. Kemudian ada maf'ul ma'ah gitu. Dan itu ada kaitannya dengan terutama ya maf'ul mutlak, maf'ul min ajli. Kemudian ada hal di materi berikutnya ya di Al-Munir 1 itu yang memang ada kaitannya dengan sorof. Tapi nanti tetap insya Allah diajarkan ininya, inti pembahasannya. Ya semoga nanti bisa, maksud saya kenapa tadi ya meminta Bapak Ibu untuk setidaknya belajar dulu lebih awal, supaya nanti memang pas saya berikan materi tentang itu bukan pertama gitu, tapi sudah pernah pusing duluan gitu. Karena kalau sudah pernah pusing duluan kan, nanti sudah paham ketika ketemu lagi. Jadi belajar itu kadang-kadang begitu memang. Kadang-kadang kita itu sekali ketemu belum paham seperti itu. Makanya kalau saya ngajar di Mahat, pas ngajar bahasa Arab, saya sampaikan ini baru pertama kita ketemu materi ini. Kalau kalian masih bingung, enggak apa-apa. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jadi kadang-kadang itu butuh 2 atau 3 pertemuan. Karena ada beberapa materi bahasa Arab itu yang cukup butuh ekstra pemikiran untuk sedikit dipahami seperti itu. Nah, nanti kalau ada waktu luang, coba nanti cari-cari video amsilatut tasrif, atau saya sarankan ini. Cari di saat ini lagi jalan sorof paling dasar. Biasanya kan kalau kita belajar sorof itu dari kitab amsilatut tasrif. Ini ada pengantar kitabnya. Buka di YouTube-nya Rumah Bahasa Arab,
punya Ustadz Ubaid. Cari di situ, ini baru sampai pertemuan 24 live. Jadi beliau itu sudah nyusun kitab paling dasarnya sorok ya untuk saat ini. Jadi mudah insya Allah dipahami. Coba nanti kalau ada waktu luang, dan durasi videonya nggak lama per episode, sekitar 30 sampai 40 menit. Itu. Jadi sedikit, karena nahwu tanpa soroh juga nanti bakalan kesulitan. Makanya nanti tetap harus belajar soroh, tapi kita coba cari metode paling mudah untuk memahami soroh. Dan saya lihat yang diajarkan Ustadz Ubaid, jadi nama YouTube-nya Rumah Bahasa Arab. Rumah Bahasa Arab. Di situ banyak sekali video nahwu, video soroh, tapi cari saja yang ini, pengantar ilmu soroh. Sudah sampai 24 episode, bisa disimak dari awal. Insya Allah itu mudah untuk dipahami. Mungkin itu tambahan dari saya, karena sebentar lagi kita pun akan masuk materi nahwu yang ada kaitannya dengan soroh. Nah, ini untuk inna ya dan akhwatnya. Kalau inna dan akhwatnya belum ada kaitannya dengan soroh. Termasuk nanti atof belum ada kaitannya dengan soroh. Nanti masuk di naat sebenarnya. Di naat nanti mulai ada kaitannya dengan soroh. Nah, itu sedikit tambahan dari saya. Jadi supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih mudah mengikuti pelajaran berikut-berikutnya. Yang penting belajar sorof aja. Intinya semua materi sorof itu kan insya Allah sama ya. Inti materinya itu sama sebenarnya. Mentasrif itu. Mentasrif itu kan fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun ila akhir gitu. Tasrif istilahnya. Nanti ada tasrif lugawi. Iya Jadi Ustadz, kalau saya belajar ilmu sorof itu Ustadz kok cuma taunya ya istilahi sama lugawi itu aja terus Ustadz. iya, Ada memang perkembangan. pelajarannya hanya itu. Istilahi sama lugawi. Kalau lugawi kan fiil bersambung dengan domir atau isim bersambung. Jadi lugawi itu ketika kata bersambung dengan domir. Perubahannya gimana sih kalau kata itu bersambung, fiil itu bersambung dengan domir? Nah itu kerjaannya sorof itu, bukan kerjaannya nahwu dia. Seperti itu. Nah termasuk tasrif istilahi juga. Jadi kalau mau mudah memahami ilmu sorof, saya sarankan nonton di YouTube-nya Rumah Bahasa Arab. Nanti Ya, Ustadz, udah ketemuin Ustadz. ketemu ya. Nanti kapan-kapan insya Allah semoga bisa kita adakan kelas sorof. Nanti bisa Ustadz Jafar yang ngajar gitu. Ustadz Jafar tuh bagus banget ngajar sorofnya. Nah, gitu ya. Ustadz, Ya, gimana? ini kan Ana lagi belajar sorof nih Ustadz. Terus ada tugas bikin Ana ini pusing loh Ustadz. Ini dia suruh tasrif lengkap sulasi mazid. Dari tasrif istilahi dari fi'il madi hingga fi'il nahi. Terus tentukan tasrif lugawinya juga dari fi'il madi hingga fi'il nahi. Dari domir huwa hingga nahnu ya Allah. Itu Ana bingung. Nanti ini aja, apa namanya? Kalau misalnya sulasi mazid itu kan yang ada tambahan fiilnya kan sebenarnya. Nah, jadi kita harus tahu dulu kalau kita mau tasrif ke sulasi mujarrodnya misalnya. Oh iya, tadi tasrif lugawi sama istilahi ya. Iya Ustaz. Nah, nanti misalnya kalau mau tasrif, misalnya ada kata akroma di situ. Tinggal dikasih domir aja yang 14. Misalnya akroma, akroma, akromu sampai dengan akrom tu akromna. Begitu ya Ustaz. Iya, nanti itu tasrif lugawinya nanti begitu.
Kalau tasrif istilahnya berarti ini ikutkan polanya af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il la tuf'il. Sampai akhir itu. Yang kalau yang mendatar itu kan tasrif istilahi yang atas ke bawah itu namanya tasrif lugawi. Nah, dinikmati saja nggak apa-apa. Ya, Ustaz bingung karena Dinikmati pusingnya ya Ustaz. Dinikmati pusingnya. Karena kata guru kami pusing itu tanda mikir. Jadi kalau belajar nggak pusing itu ini paham apa memang nggak paham gitu sama atau nggak ikut mikir gitu. Oh, jadi gini ya Ustaz, Ana bertanya lagi. Jadi ini tasrif istilah itu kayak dari fi'il madi, mudhari, masdar, itu dia. Betul. Itu mendatar ya Ustaz ya? Mendatar itu. Tinggal diikutkan polanya saja. Jadi huwa humahum, ya humahum ke bawah itu tasrif lugawi namanya. Jadi kalau gini Ustaz, inkasaro terus kan ini tasrif lugawi itu kan kadang ada ini wazannya kayak fa'ala, bab 1 fa'ala, bab kedua fa'ala, bab ketiga. Terus yang mau dicari. Enggak usah pikirkan fa'alanya, tinggal diikutkan domirnya saja. Inkasaro, misalnya kan nasoro, nasoro, nasoru. Inkasaro juga sama kan? Inkasaro, inkasaro, inkasaru, gitu aja. Tinggal jadi nggak usah ikut ini Ustadz polanya ya gitu? Enggak. Jadi dikasih satu pola itu sebenarnya karena semuanya dibegitukan nanti. Yang penting ditambahkan domirnya sama. Jadi ikut rumus domirnya aja ya Ustadz, itu yang ditambah di belakang gitu ya Ustadz. Ketambahan domir apa ditambahkan juga pada inkasaro. Nah Ustadz, Ana udah paham. Alhamdulillah. Nanti dikerjakan PR-nya. Iya, syukuran. Gitu ya. Nah, nanti insya Allah semoga kita ikhtiarkan nanti saya coba usul sama Ustaz Jafar, semoga bisa buka kelas Al-Munir tapi bagian sorofnya. Biar peserta Al-Munir juga bisa mudah nanti di nahwunya. Itu ya dari saya mungkin malam hari ini materinya sudah selesai. Yang penting paham di sini. Nanti berikutnya insya Allah juga akan lebih mudah lagi. Kalau dasarnya kita paham, maka nanti naik ke level berikutnya kita juga akan mudah. Jadi terakhir ada pesan kemarin dari Kiai Hafiz Abdurrahman ya, jika beliau menyampaikan kitab Adabud Dunya Waddin, beliau menyampaikan nasihat dari Nabi bahwa kuncinya ilmu itu sabar. Jadi sabar aja, nggak paham sabar. Terus murojaah, tanya guru. Nah nanti insya Allah dikasih jalan sama Allah untuk bisa paham. Karena guru kami juga selalu menasihati kami, ikhtiar itu wilayahnya manusia, sementara paham itu wilayahnya Allah. Jadi ikhtiar aja semaksimal mungkin. Nah, nanti insya Allah akan disampaikan. Kata Nabi, intasdukillaha yasdukka. Jika kamu jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepadamu. Artinya kalau betul kita niatkan semuanya karena Allah, belajar kita ini karena Allah, kita akan sampai kepada tujuan kita. Nah, kata Nabi seperti itu. Mungkin itu dulu, insya Allah nanti pekan depan kita, besok malam kita masuk di materi na'at. Kalau nggak atof dulu, na'at, atof, taukid, badan. Kalau nggak na'at, kita ketemu atof besok malam, insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Dijadikan forum diskusi saja grupnya, biar hidup seperti itu. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan kasir, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khair.